وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali melanjutkan kajian atau pembahasan tentang kubur, yaitu persinggahan pertama menuju akhirat. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan sebelumnya dapat memberikan faedah atau manfaat kepada kita, ya, agar senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Karena azab kubur itu adalah sesuatu yang benar dan pasti terjadi. Ya, semoga Allah senantiasa melindungi kita dari azab kubur. Dan juga sudah dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kubur, yaitu pada pelajaran sebelumnya adalah, ya, ada amalan-amalan, ada hal-hal yang ketika terjadi pada seorang mukmin, maka dia akan terjaga dan terpelihara dari fitnah, ya, dan azab kubur. Nah, untuk pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang hal-hal atau perkara-perkara yang dapat membantu seorang muslim setelah kematiannya. Jadi ketika kita ini mati, banyak hal-hal yang akan didapat, hal-hal yang akan diperoleh, ya, oleh setiap manusia. Begitupun bagi seorang mukmin. Jadi ketika orang meninggal itu bukan kemudian lantas dia bisa beristirahat, ya, karena sebahagian orang mengatakan ketika dia meninggal, ya, maka meninggalnya itu adalah merupakan bentuk istirahat dia. Tidak demikian. Bahkan ketika seseorang itu meninggal dan masuk ke alam barzah, dia memasuki tahap awal. Dia memasuki tingkat pertama dari perjalanan menuju akhirat. Apakah dia memang betul bisa beristirahat, ya, di alam barzah atau di alam kuburnya, atau bahkan kebalikannya, ya, dia akan mengawalinya dengan penuh penderitaan, akan mengalami penuh dengan kesengsaraan karena kekafiran, ya, kemusyrikan dan kemunafikan, atau karena dia, ya, telah menghiasi hari-harinya itu dengan aneka ragam kemaksiatan. Nah, sebagai seorang muslim yang ingin selalu meningkatkan keislaman dan ingin menjadi seorang mukmin yang, ya, baik keimanannya, hendaknya kita memahami, kita mengetahui hal-hal berikut ini. Karena ini akan membantu kita, ini akan menolong kita ketika kita nanti sudah meninggalkan dunia yang fana ini untuk memulai perjalanan menuju akhirat. Di samping hal-hal yang pernah dipelajari, ada beberapa hal lainnya yang bermanfaat bagi seorang muslim, ya, dan muslimah, dan bahkan dapat membantunya setelah kematiannya. Apa sajakah hal-hal yang dapat membantu seseorang ketika dia itu, ya, sudah wafat atau meninggal dunia? Pertama adalah sholat jenazah. Ya, jadi ketika seseorang meninggal
Dan kita tahu bahwa seorang muslim itu ketika dia meninggal harus diselenggarakan penguburan, dari dimandikan, dikafani dan disolatkan, barulah dikuburkan. Nah, pada proses penyolatan ini itu akan memberikan faedah kepada orang yang meninggal. Ya, tapi dengan syarat nanti yang menyolatkan itu bagaimana? Sholat jenazah yang dilaksanakan oleh 40 orang mukmin yang tidak pernah berbuat syirik bagi seorang muslim, maka sholat tersebut atau sholat jenazah tersebut sangat berfaedah, sangat bermanfaat, sangat membantu baginya. Yaitu dengan sholat itu mereka dapat memberikan syafaat, dapat memberikan pertolongan kepadanya. Maka hal ini menunjukkan akan pentingnya bergaul dengan orang-orang yang soleh dan melazimkan diri dengan mereka itu di masjid-masjid, tempat-tempat kajian dan yang semisalnya, sehingga mereka nanti akan menyolatkannya ketika ia meninggal dunia. Jadi kalau kita biasa berteman dengan orang-orang soleh, apakah di masjid atau di kajian-kajian atau kegiatan-kegiatan sosial, bahkan dalam safar misalnya, terbiasa berjalan dengan orang-orang soleh, maka ketika kita suatu saat dipanggil oleh Allah, pasti mereka akan kehilangan kita, pasti mereka akan merindukan kita. Bahkan ketika kita wafat, mereka akan bersegera untuk mengurus jenazah kita dan mereka akan berebut untuk ikut menyolatkan kita. Dan ini sangat berfaedah. Inilah pentingnya kita berteman, kita bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Dan Rasulullah SAW sendiri sudah mengatakan dalam banyak riwayat, misalnya Rasulullah pernah mengatakan, almar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum ila mayyuhalil. Seseorang itu adalah bersama agama kawannya. Jadi agama kita baik atau buruknya, bertambah baik atau bertambah buruk tergantung dari orang yang kita temani, orang yang kita jadikan sahabat. Maka sebab itu kata Rasulullah, falyandur ahadukum ila mayyuhalil. Hendaklah seseorang itu melihat atau memperhatikan atau teliti kepada siapa hendaknya dia berkawan. Jadi kalau kita hendak berkawan, perhatikan baik-baik, teliti baik-baik bagaimana agama orang yang kita hendak jadikan kawan itu, baik ataukah buruk. Kalau akidahnya rusak, jauhi. Kalau akhlaknya nggak benar, jauhi. Kalau ibadah juga nggak beres, jauhi. Tetapi jikalau kita melihat ada orang yang akidahnya bagus, kemudian akhlaknya juga baik, ibadahnya juga baik, maka jadikanlah sahabat. Walaupun dia orang yang berbeda suku, berbeda bangsa dengan kita, walaupun beda pendidikan dengan kita, berbeda profesi dengan kita, tetapi karena agamanya baik, akidahnya, ibadahnya dan akhlaknya baik, maka persahabati. Jadikan mereka adalah teman pergaulan kita sehari-hari. Karena suatu saat insya Allah mereka orang-orang yang kita persahabati itu akan memberikan faedah kepada kita dengan sholatnya mereka ketika kita wafat. Apalagi di masa hidup banyak faedah. Kalau kita berteman dengan orang-orang soleh di masa kita masih hidup. Dalilnya adalah tentang menyolatkan atau tentang sholatnya orang-orang yang mukmin itu untuk orang yang meninggal. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma mim mayyitin tusalli alaihi ummatu minal muslimin yabluguna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u fihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah mim mayitin, tidaklah seorang mayit, tidaklah orang yang telah mati atau orang yang meninggal itu disolatkan oleh sekelompok orang, ummatun minal muslimin, oleh sekelompok orang dari kaum muslimin, beluguna, yang mereka jumlahnya itu mencapai yaitu 100 orang, kulluhum, dan semuanya mereka pada saat menyolatkan itu yasfa'una lahu, yaitu memberikan syafaat kepada orang yang meninggal tersebut, illa, melainkan sufi'u fihi, melainkan mereka diperkenankan untuk memberikan syafaat kepadanya. Hadis ini ada dalam riwayat Imam Muslim, An-Nasa'i, Tirmidzi dan Imam Ahmad. Jadi jikalau kita meninggal dunia, lalu kemudian ada 100 orang muslim
ya menyolatkan kita. Ya, di mana orang-orang muslim ini semua ya yang mereka terpelihara, mereka terjaga keislamannya, dan mereka pada saat menyolatkan kita, mereka semuanya memintakan syafaat atau memberikan syafaat kepada kita, melainkan pemberian syafaat kepada kita ini ya diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslimin yamutu fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullah fihi. Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda, ma min rajulin muslim, tidaklah ada seorang muslim yamutu meninggal dunia atau wafat, fayakumu ala janazatihi, lalu ada 40 orang, di mana 40 orang itu tidak pernah berbuat syirik terhadap Allah, di mana 40 orang ini yakumu ala janazatihi, mengurus ya jenazahnya, berdiri untuk menyolatkan jenazah tersebut, illa melainkan syafa'ahumullah fihi, Allah ia akan memberikan syafaat ia kepada orang tersebut melalui mereka. Hadis dalam riwayat Imam Muslim, Abu Daud, Imam Ahmad, dan Imam Al-Baihaqi. Nah, jadi dalam hadis ini juga bisa diperhatikan bahwa jikalau ada seorang muslim, dia wafat atau meninggal dunia, lalu kemudian dia itu disolatkan lalu jenazahnya, mayatnya itu disolatkan oleh 40 orang, di mana 40 orang ini selama hidupnya tidak pernah berbuat syirik, atau pada saat menyolatkan itu mereka tidak berbuat syirik, melainkan ya Allah akan memberikan syafaat ya kepada orang yang meninggal itu dengan perantaraan orang-orang yang menyolatkan. Masya Allah. Ya, inilah pentingnya kita berteman, berkawan dengan orang-orang soleh, di mana ketika kita wafat, lalu mereka bergegas menyolatkan kita dengan penuh keikhlasan, mereka mendoakan kita, maka dengan perantaraan 40 orang ini Allah memberikan syafaat kepada kita. Syekh Salim bin Aid Al-Hilali Yahwizullah berkomentar mengenai hadis di atas, orang yang diterima syafaat dan dikabulkannya doa mereka adalah orang-orang yang bertauhid, ya dengan tauhid yang benar, dan tidak pernah mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, atau tidak pernah berbuat syirik. Ya, jadi kalau andai kata yang menyolatkan kita ini ada 40 orang yang pada saat menyolatkan itu tidak pernah melakukan kemusyrikan, maka Allah berikan syafaat. Namun jikalau ada di antara mereka, dan bahkan mayoritas mereka, walaupun jumlahnya lebih 40, lebih dari 100, bahkan seandainya masjid penuh, ya ketika menyolatkan jenazah, tapi ya yang menyelenggarakan sholat jenazah ini adalah orang-orang yang memang gemar dengan kemusyrikan, orang yang suka melakukan dengan beraneka ragam kemusyrikan, maka ia tidak akan berfaedah ya sholat mereka, sholat jenazah mereka tidak akan berfaedah dan tidak akan berguna. Ya, maka carilah teman yang dapat memberikan faedah kepada kita di masa kita hidup atau bahkan ketika kita sudah mati. Ya, apalagi Rasul juga menegaskan dalam hadis, la tusahib illa mu'minan, janganlah kau bersahabat, janganlah engkau berteman illa mu'minan, kecuali kepada orang mukmin. Bertemanlah dengan orang-orang mukmin. Ya, insyaallah di samping di dunia kita akan mendapatkan faedah dari mereka, kita akan diajak senantiasa untuk berbuat baik, kita akan diajak untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, atau banyak faedah-faedah lain berteman dengan mereka. Nah, yang penting di sini adalah pada saat kita wafat, mereka juga akan berikan faedah kepada kita, yaitu mereka akan menyolatkan kita, dan insya Allah sholat mereka kepada kita atau untuk kita, yaitu dengan sholat jenazah, itu akan berfaedah kepada kita, yakni Allah akan berikan syafaat kepada kita dengan perantaraan mereka. Hal lain yang berfaedah yang dapat membantu seseorang yang sudah wafat yang kedua adalah
berdiam dirinya para pengantar kuburnya, ya para pengantar jenazah di kuburnya, selamanya adalah seukuran dengan seseorang menyembelih seekor kambing, lalu kemudian dibagi-bagikan dagingnya, ya lamanya sekitar itu. Nah, berapa lama orang yang ahli dalam menyembelih kambing, kemudian mengulitinya, kemudian mencacahnya, lalu kemudian membagi-bagikan daging dari kambing tersebut, ya tiap orang berbeda. Tapi umumnya kalau orang ahli itu sekitar 10 sampai 15 menit karena keahliannya. Termasuk sunnah yang dianjurkan di dalam Islam adalah berdiam diri. Ya, berdiam diri sebentar di sekitar kubur seorang muslim yang baru dikuburkan. Lamanya seukuran dengan disembelihnya seekor kambing lalu dibagi-bagikan dagingnya. Hal ini dapat menenangkan penghuninya dan bersiap menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Ya alaihi wassalam. Hal ini telah diungkapkan oleh seorang sahabat yang bernama Amr bin Al-As radhiyallahu an di dalam asar berikut ini. An Amr bin Al-As, dari Amr bin Al-As berkata, apabila kalian telah menguburkanku, telah memasukkan aku ke dalam liang lahat, maka taburkanlah debu di atas jasadku dengan sekali tabur. Kemudian berdiam dirilah kalian di sekitar kuburku selama atau sepanjang seekor kambing disembelih, lalu dibagi-bagikan dagingnya, sehingga aku dapat merasa tenang bersama kalian dan aku tahu apa yang apa yang harus aku jawab dari pertanyaan para utusan Rabbku, yaitu malaikat mungkar dan nakir. Asar ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Syekh Salim bin Aid al-Hilali hafizahullah, di antara sunnah adalah berdiam diri sebentar di dekat kubur dalam keadaan mendoakan kebaikan untuk mayit dan memohonkan keteguhan untuknya. Ya, jadi kalau misalnya ada proses penguburan jenazah, apalagi itu jenazah sahabat kita yang soleh, maka ketika dimasukkan ke dalam liang lahat lalu kemudian diuruk dengan tanah, janganlah kita langsung pergi meninggalkannya, tetapi hendaklah kita berdiam diri dulu di situ, ya sekitar beberapa lama, dan ukuran itu ya kira-kira seekor kambing disembelih, lalu dipotong-potong tulang dan dagingnya dan dibagikan kepada orang-orang yang berhak. Selama itulah kira-kira. Ya, kita berdiam di atas kuburnya sambil mendoakan kebaikan ya untuk si mayit tersebut. Ya, sehingga si mayit itu ya dalam kondisi dia tenang. Ya, kita nggak merasakan ketenangan itu. Ya, karena kita tidak tahu. Tapi nanti pada saat kita meninggal, pada saat kita wafat dan ditemani oleh sahabat-sahabat kita, ditemani oleh keluarga kita sebentar, ditemani oleh kerabat kita sebentar, ya sehingga kita siap ya dengan kedatangan dua malaikat kubur, yaitu malaikat mungkar dan nakir alaihi wassalam, dan kita siap menjawab pertanyaan-pertanyaan apa yang ditanya oleh kedua malaikat itu kepada kita. Ya, jadi jangan langsung pulang, tapi kalau bisa berdiam diri dulu di situ. Ya. Yang ketiga, doa minta ampunan dan keteguhan para pengantarnya untuknya. Jadi antara yang berguna untuk orang yang meninggal adalah pada saat dikuburkan, kita berdiam diri di atas kuburnya, lalu mendoakan. Jadi jangan diam diri, betul-betul diam, tapi kita doakan, ya saudara kita, sahabat kita yang berada di alam kubur itu. Hal lain yang dapat memberikan faedah kepada orang yang telah mati adalah permohonan ampun dan permintaan keteguhan dari pertanyaan malaikat kubur, yaitu malaikat mungkar dan nakir alaihi wassalam, kepada Allah ketika jenazahnya baru saja dikuburkan. Hal ini sebagaimana perintah Nabi SAW di dalam dalil hadis berikut ini. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu an qala, berkata Utsman bin Affan, kana Nabi SAW idza faraga min dafnil mayit, Nabi itu apabila selesai dari menguburkan mayit, waqafa alaihi, lalu Nabi berdiam diri di atasnya, di sisi kuburnya itu. Nabi menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah kuburnya itu, dia berdiam di situ,
Kemudian Nabi bersabda kepada para sahabat, istaghfiru li akhikum wasalulahu tasbit fa innahul an yus'al. Mohonkanlah ampunan ya kepada Allah untuk saudara kalian ini, dan mintakanlah keteguhan untuknya, karena sekarang ia sedang ditanya. Hadis dalam riwayat Imam Abu Daud, Al-Hakim, dan Imam Al-Baihaqi. Nah itu ya, jadi yang kita lakukan pada saat berdiri adalah sebagaimana perintah Nabi, mohonkanlah ampun untuk saudara kalian, yaitu kita mohon Allahumma gfir lahu. Kemudian Nabi mengatakan lagi, wa salullahu tasbit, dan mintalah keteguhan kepadanya. Jadi kita mengatakan wasabitu. Ya, jadi kita pada saat berdiri di atas kuburnya, kita berdoa Allahumma gfir lahu wasabitu. Ya Allah, ampunilah dia dan berikanlah keteguhan kepadanya. Nah, jadi itu doa yang kita ucapkan beberapa kali kepada orang yang sudah mati di atas kuburnya dengan doa Allahumma gfir lahu wasabitu, Allahumma gfir lahu wasabitu, Allahumma gfir lahu wasabitu. Ya Allah, ampunilah dia dan berikanlah keteguhan kepadanya. Insyaallah ya, doa yang kita mohonkan kepada Allah untuk saudara kita, untuk sahabat kita ini, insyaallah akan berfaedah untuk yang telah wafat, insyaallah. Kemudian yang lainnya adalah beberapa amal perbuatannya yang dikerjakan ketika masih hidup. Ya, jadi ada beberapa amal yang ketika dia amalkan semasa hidup dia akan berfaedah buat dia ketika dia sudah wafat. Hal lain yang sangat bermanfaat bagi orang yang telah mati telah disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW qala pernah bersabda, idza matal insanu in qata anhu amalu illa min salasati asya, illa min shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'u lahu. Artinya apabila seorang manusia, apabila anak Adam ia telah meninggal dunia, telah wafat, maka terputuslah semua amalnya. Ya, dia tidak bisa sholat lagi, dia tidak bisa berpuasa lagi, dia tidak bisa bersedekah lagi, dia tidak bisa berbakti kepada orang tua lagi, tidak bisa menunaikan ibadah haji dan umrah lagi, dan yang pokoknya dia tidak bisa melakukan karena terputus amalnya, kecuali dari 3 perkara. Artinya kalau dia sudah meninggal pun dia akan mendapatkan pahala dari amal yang pernah dilakukan di semasa hidupnya. Ya, itu. Jadi ada amalan-amalan yang dia akan peroleh pahala tersebut, ya, kendati pun dia sudah meninggal, ya, dari hasil amal dia, dari hasil perbuatan dia di masa dia hidup. Apa itu? Yang pertama adalah min shadaqatin jariyah, yaitu dari sedekah jariyahnya. Ya, jadi semasa hidup dia pernah memberikan bantuan kepada sahabatnya yang menderita kesulitan. Dia sedekah jariyah sebanyak misalnya 20 juta, lalu dengan uang 20 juta itu dipergunakan untuk berusaha, misalnya untuk dagang. Apakah dagang buah-buahan misalnya, ya, atau dagang apa saja ya yang halal, atau dibelikan kendaraan motor untuk ngojek misalnya, atau untuk usaha. Ya, maka sedekah jariyah yang dia lakukan akan memberikan faedah kepada yang disedekahkan itu, karena dengan itu dia bisa mencari nafkah. Dengan pemberian nafkah itu dia bisa memberikan nafkah kepada istrinya, kepada anak-anaknya, bahkan karena kesolehan dia juga dia bersedekah dengan hasil usahanya, ya, kepada anak yatim atau membantu masjid. Ya, maka orang yang disedekahkan jariyah dapat mengambil faedah, yaitu dengan sedekah jariyah itu untuk usaha. Namun orang yang menyedekah jariyah tersebut, orang yang memberikan uang 20 juta itu akan mendapatkan bahagian dari pahala orang yang disedekahkan itu. Jadi setiap kali orang yang diberikan bantuan sedekah jariyah itu memberikan nafkah kepada anak istrinya, ya dapat pahala yang memberikan nafkah itu, dia yang bersedekah jariyah pun akan mendapatkan bahagian dari pahala tersebut. Orang yang disedekah jariyahkan untuk membantu masjid misalnya, nyumbang masjid misalnya, dia pun akan mendapatkan bahagian. Kendati pun orang yang bersedekah jariyah ini sudah wafat, sudah meninggal. Itulah di antara sedekah jariyah.
Banyak sedekah jariah yang lainnya banyak. Itu hanya satu contoh dari sekian banyak contoh. Yang kedua yang berfaedah adalah ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil faedah atau diambil manfaatnya. Nah, para ulama sepakat ini ada pertama adalah ilmu-ilmu agama. Ilmu-ilmu yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ilmu-ilmu yang berdasarkan kepada ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Karena di dalam hadis pun kita disuruh berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Bahkan kita juga disuruh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Jadi bermanfaat adalah ilmu yang dapat memberikan faedah di dunia dan di akhirat nanti. Nah, jadi kalau seandainya ada seseorang mengajarkan ilmu yang bermanfaat, berdakwah misalnya, atau dia menulis dalam bentuk tulisan, dalam bentuk buku, dalam bentuk artikel dan seterusnya, lalu disebarluaskan, atau dalam bentuk rekaman-rekaman yang dia sebarkan, apakah ke YouTube misalnya, atau apalagi yang lain, maka ketika ada orang yang membaca tulisannya, ada orang yang mendengarkan ceramahnya secara langsung, atau ada yang mendengarkan ceramahnya lewat video-video YouTube, mereka memahaminya, mengamalkannya, maka orang yang mendengar, yang membaca itu dapat pahala dengan sebab mengamalkannya, dengan sebab memahaminya, maka orang yang mengajarkan ilmu itu juga akan mendapatkan bahagian pahala dari orang yang mengamalkan tersebut. Maka para ulama mereka sangat berambisi menyebarluaskan ilmu agama sebaik-baiknya. Karena apa? Karena tahu faedahnya, tahu manfaat, tahu keutamaan dari menyebarluaskan ilmu. Mudah-mudahan makanya juga channel YouTube yang kita sama-sama saksikan ini, dan mudah-mudahan saudara-saudara juga yang dapat yang membantu penyebaran dakwah ini dan ikut membesarkan kanal ini akan mendapatkan bahagian pahala karena ikut menyebarluaskan kajian-kajian atau pelajaran-pelajaran, pembahasan-pembahasan yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan ini jadi tabungan amal soleh kita kelak di hari kiamat. Jangan sungkan, jangan malas untuk menyebarluaskan ilmu. Apalagi ilmu yang berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sesuai dengan pemahaman kaum salafus soleh. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah yaitu waladin solehin yad'ulahu, yaitu anak yang soleh yang mendoakan kebaikan kepadanya. Yaitu anak soleh juga adalah merupakan tabungan yang berfaidah. Maka orang tua senantiasa akan mendapatkan pahala-pahala dari anak-anaknya yang mengerjakan amal-amal tersebut, walaupun barangkali dia sudah meninggal sekian puluh tahun yang lalu. Jadi di sini adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Jadi orang yang meninggal itu tetap akan mendapatkan pahala dari apa yang pernah dikerjakan, yaitu di masa hidupnya, yaitu sedekah jariah, menyebarluaskan ilmu yang bermanfaat, atau mendidik anak sehingga menjadi anak yang soleh. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan bahagian dari hal ini, insyaallah. Kemudian hadis selanjutnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasyarahu wa waladan salihan tarakahu au mushafan warasahu au masjidan banahu au baitan libni sabil banahu au nahran ajrahu au shadaqatan akhrajaha min malihi wa fi sihatihi wa hayatihi talhaquhu min ba'di mautih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sebahagian dari apa yang akan ditemui oleh seorang mukmin dari sebahagian amal dan kebaikan sesudah kematiannya atau sesudah matinya adalah pertama, ilmu yang ia ajarkan dan ia sebarluaskan. Baik itu ke jamaahnya atau keluarganya atau bahkan disebarluaskan kepada orang-orang yang belum atau tidak mengenal dirinya. Maka ilmu yang dia pahami dari Al-Quran, ilmu yang dipahami dari hadis-hadis, ilmu yang dia pahami dari ustadz atau guru-gurunya yang dulu dia pernah belajar,
atau dari kitab-kitab para ulama yang dia pelajari, dia pahami, lalu kemudian dia ajarkan kepada keluarganya, kepada kerabatnya, kepada sahabatnya, kepada orang-orang yang mau belajar kepadanya, dan pokoknya dia sebarluaskan, baik secara langsung atau lewat tulisan atau lewat rekaman video atau cuma bentuk audio suaranya saja barangkali. Wah, ketika dia sebarluaskan, maka dia akan mendapatkan bahagian pahala dari apa yang disebarluaskan, kendati pun dia sudah meninggal, kendati pun dia sudah wafat beberapa tahun, bahkan beberapa puluh tahun yang lalu. Ya, mudah-mudahan ya ini merupakan tabungan ya amal bagi dai-dai, bagi juru-juru dakwah, bagi para ulama yang konsisten di atas agama dan sunnah. Kemudian selanjutnya adalah waladan sholihan tarakahu, yaitu anak soleh yang ia tinggalkan. Ya, itu juga sebagaimana sudah dijelaskan. Kemudian au mushafan warasahu, atau mushaf Al-Quran yang ia wariskan. Ya, dia beli Al-Quran atau mushaf Al-Quran misalnya 1000, lalu dia sebarluaskan ke masjid-masjid, ke sekolah-sekolah tahfiz, ke misalnya lagi TPA-TPA, atau ke pesantren-pesantren, atau kepada lembaga-lembaga yang memang membutuhkan yaitu Al-Quran. Ya, untuk menghafal ya Al-Quran bagi generasi-generasi selanjutnya. Ya, bagi anak-anak didik yang memang ada di lembaga tersebut. Ya itu. Ya, jadi kalau kita punya rezeki ya, dan kita mungkin ingin berbagi kebaikan dan ingin menabung amal soleh, ya sederhana aja, belikanlah Al-Quran. Ya, atau kalau mau tambah lagi, beli kitab-kitab hadis, sumbangkan ke pesantren-pesantren, ya sekolah-sekolah tahfiz, ya atau memang lembaga-lembaga yang memang ya konsisten di dalam masalah pemahaman agama berdasarkan kepada ajaran salaf. Kemudian juga au masjidan banu, atau masjid yang dia bangun. Ya, insya Allah kalau seorang membangun masjid, atau minimal dia membantu pembangunan masjid sepersekiannya misalnya, maka ketika orang-orang menggunakan masjid sebagai tempat ibadah, kegiatan kajian-kajian, acara berbuka bersama, atau nanti ada iktikaf di masjid itu, maka mereka-mereka yang datang ke masjid itu untuk melakukan ibadah, mereka akan mendapatkan pahala dari kegiatan mereka. Maka kita yang membantu pembangunan masjid itu, walaupun sepersekian dari apa yang kita miliki, itu juga insya Allah akan mendapatkan bahagian pahala dari orang-orang yang mendatangi masjid untuk tujuan ibadah tersebut, insya Allah. Ya, maka ketika ada misalnya kita dengar masjid butuh bantuan, maka bergegaslah untuk membantu, terutama masjid-masjid yang memang dibangun di atas menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, bukan masjid-masjid yang ditujukan untuk melakukan acara-acara ritual-ritual yang tidak dicontohkan Nabi, atau bahkan masjid-masjid yang dipergunakan untuk aneka ragam kemusyrikan. Ya, pilihlah masjid ya untuk tujuan-tujuan menyebarluaskan ajaran Islam yang murni dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lagi yang berfaedah buat orang yang sudah meninggal adalah baitan libni sabil banahu, atau rumah singgah untuk orang yang dalam pepergian yang dia bangun. Ya, begitu dia juga ada rezeki, lalu dia ada tanah dijual atau ada rumah dijual yang letaknya berada di pertigaan atau perempatan jalan, di mana tempat itu tempat lalu lalang orang, yang boleh jadi di antara orang yang lelang itu adalah ada juga orang-orang yang kehabisan bekal, yang bingung mereka mau tidur di mana. Ya, akhirnya mereka tidur di emperan jalan, mereka tidur di sebarang tempat, mereka tidur di emperan toko dan seterusnya. Namun ketika kita ada rezeki, kita beli itu tanah atau rumah tersebut, lalu kita bangun ya rumah yang layak sebagai tempat menginap sementara, sebagai tempat singgah orang yang kehabisan bekal atau orang yang nyasar, maka insya Allah kita akan mendapatkan bahagian pahala. Karena membantu orang kesusahan adalah mendapatkan pahala. Walaupun kita sudah meninggal sekian tahun, tetap akan mendapatkan pahala dari apa yang kita bangun, yaitu rumah singgah tersebut. Ya, nah, ini adalah merupakan ya ajaran Islam, yaitu memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Atau juga selanjutnya adalah au nahran ajroha, atau sungai
ya, atau sungai yang dialirkan airnya. Apakah ke sawah-sawah atau ke perumahan penduduk, atau air sungai itu dialirkan ke masjid-masjid, ke surau-surau, ya, untuk menjadi tempat ibadah, ya, untuk berwudu, untuk mandi orang-orang yang di masjid dan seterusnya. Ya, maka ketika kita punya rezeki dan kita lihat ada daerah-daerah yang minus air, ada tempat-tempat yang kekurangan air, sedangkan tak jauh dari situ ada sungai, kebetulan air sungainya itu ya sangat di bawah misalnya, sehingga susah untuk dialirkan, maka itu perlu alat untuk menyedot misalnya. Udah kita belikan pompa untuk menyedot air sungai, lalu dialirkan ke rumah penduduk, ke sawah-sawah, atau dan seterusnya. Atau kalau memang tidak ada sungai sama sekali, kita ya niatkan untuk membuat sumur bor, ya, nanti airnya disalurkan ke rumah penduduk, ya, atau ke tempat-tempat ibadah. Insya Allah, ya, itu akan mendapatkan pahala. Bahkan kalau seandainya kita sudah meninggal pun, kita akan tetap mendapatkan pahala dari sumur, ya, yang kita bor, atau dari air sungai yang kita alirkan, insya Allah. Nah itu, ya, diantara yang berfaedah, ya, selama ya kita lakukan di masa hidup dan akan berfaedah ketika kita sudah wafat. Atau juga sodakotan atau sedekah yang dikeluarkan, diinfakan dari hartanya di masa sehat dan di masa hidupnya. Ya, harta ya dipergunakan untuk membantu orang fakir miskin, untuk membantu para dai berdakwah, membantu kehidupan sehari-harinya, atau memenuhi transportasinya, atau apa saja, sehingga mereka tenang dalam berdakwah, tidak memikirkan yang lain-lainnya. Atau juga dipergunakan untuk membantu janda-janda yang kesusahan, ya, atau harta dipergunakan untuk membantu pembangunan sekolah tahfiz atau pesantren. Insya Allah harta yang dikeluarkan itu, harta yang diinfakan, disedekahkan itu akan berfaedah, ya, untuk dirinya, ya, bahkan bisa dia dapat kendati pun dia sudah tidak ada. Nah, itulah sebahagian dari amal-amal yang akan didapat, yang akan diterima oleh orang, ya, kendati pun dia sudah meninggal dunia. Jadi di dalam dua hadis di atas, Rasulullah SAW telah menyebutkan beberapa hal yang sangat bermanfaat bagi muslim yang telah meninggal dunia. Di antaranya ada anak yang soleh, yakni semua amal soleh anak berupa sholat, saum, zakat, sedekah, haji, umroh, membaca Al-Quran, berbakti kepada orang tua, bertetangga dengan baik, dan seterusnya, ya, akan diperoleh oleh kedua orang tuanya. Kendati pun dikerjakan oleh anak, orang tua akan mendapatkannya. Ya, karena ketika anak-anak itu berbuat kebaikan, dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dilakukannya. Namun orang tua akan mendapatkan bahagian dari apa yang dikerjakan oleh anaknya. Yang kedua adalah sedekah jariah, yaitu sedekah yang dikeluarkan olehnya semasa hidupnya. Lalu sedekah itu dimanfaatkan untuk usaha oleh orang yang menerima sedekah tersebut untuk usaha dan mencari nafkah. Lalu selama penerima sedekah itu memanfaatkan untuk tujuan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, berupa pemberian nafkah kepada keluarganya, memberi bantuan kepada anak yatim, para janda dan sebagainya, maka muslim pemberi sedekah jariah itu akan ikut mendapatkan pahala kebaikannya meskipun ia sudah meninggal dunia. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat yang ia ajarkan dan ia sebarluaskan kepada manusia. Begitupun bagi para pengajar dan penyebar ilmu syar'i, ia akan senantiasa mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengamalkan apa yang ia ajarkan lewat kajian-kajian agama, ya, atau melalui buku-buku, tulisan-tulisan di majalah, media elektronik, dan yang semisalnya yang ia sebarluaskan, ya, apakah lewat video-video tadi, ya, dan seterusnya, ya. Ia akan terus mendapatkan bahagian andil pahala dari mereka meskipun ia telah meninggal dunia puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Ya, jadi ini adalah merupakan motivasi buat kita yang suka menyebarluaskan ilmu. Tetapi kita juga harus memilih-milih, jangan sembarangan ilmu. Ilmu yang berdasarkan kepada ayat Quran, hadis-hadis Nabi, sesuai dengan pemahaman ya kaum salafus soleh, itulah yang kita harus sebarluaskan. Yang D, yang keempat adalah mushaf Al-Quran yang ia wariskan.
Jika ada seorang muslim karena keterbatasannya, ia hanya mampu membeli mushaf, buku-buku, majalah-majalah syar'i, dan yang semisalnya, lalu menghibahkannya kepada kaum muslimin di masjid, pesantren-pesantren, ya, atau sekolah-sekolah tahfiz, atau suatu komunitas muslim dan lain sebagainya, maka ia senantiasa memanen pahala dari mereka yang membaca mushaf tersebut dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari meskipun ia telah meninggal dunia. Yang kelima, masjid yang ia bangun. Begitu juga jika ia mampu membangun sebuah masjid dengan tujuan memakmurkannya dengan pengajaran yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahih, maka ia akan terus dapat mengais pahala dari orang-orang yang datang ke masjid tersebut untuk beribadah, semisal sholat, i'tikaf, menghadiri kajian-kajian ilmiah agama, buka bersama, dan lain sebagainya, kendati pun dia sendiri telah berada di liang lahat sekian tahun yang lalu. Ya. Selanjutnya, rumah singgah bagi para musafir dan orang yang membutuhkannya. Di antara perbuatan sosial yang paling baik adalah membuat suatu tempat semisal rumah singgah yang disediakan untuk orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal karena dalam suatu perjalanan yang kehabisan bekal untuk menginap atau biaya transportasi ataupun konsumsi. Maka tatkala ada seorang muslim yang menyediakan sarana tersebut, maka ia akan terus mendapatkan pahala dari perbuatannya meskipun ia sudah meninggal dunia. Selanjutnya adalah sungai atau aliran air yang ia alirkan, atau juga menggali sumur, membuat sumur bor, ya, dan yang semisalnya. Termasuk perbuatan sosial yang paling baik adalah membuat aliran air yang dialirkan ke sawah dan ladang penduduk untuk irigasi, atau dialirkan ke pemukiman mereka untuk kebutuhan MCK, mandi, cuci, dan kakus, atau dialirkan ke masjid atau musola mereka untuk keperluan ibadah dan selainnya. Maka ia akan terus mendapatkan pahala dari perbuatan tersebut meskipun ia telah meninggal dunia dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Ya, maka bagi kita ada yang mampu melakukan salah satu di antara keduanya, mumpung Allah masih memberikan kepada kita kesempatan hidup, maka lakukanlah. Karena insya Allah kita akan tetap menanggok, kita akan tetap meraih pahala kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan di masa kita hidup meskipun kita sudah nanti meninggal dunia. Kemudian yang berfaedah, yang bermanfaat, yang dapat membantu atau menolong orang yang meninggal, yaitu jenis yang kelima adalah sedekah anaknya atas nama dirinya. Seorang muslim juga dapat memperoleh manfaat setelah wafatnya, yaitu dari sedekah anak-anaknya atas nama dirinya. Maka sudah sepatutnya setiap orang tua muslim untuk mendidik anak-anaknya agar selalu taat kepada Allah, ya Jalla wa'ala, dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Berbakti kepada mereka dengan cara melayaninya dengan baik, tidak membentak, tidak mengatakan berbicara santun dan lemah lembut, mendoakan kebaikan untuk keduanya dan sebagainya. Banyaklah sudah diajarkan tentang bagaimana berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Adapun berbuat baik setelah wafat kedua atau salah satu di antaranya, ya adalah dengan cara menguatkan dan meningkatkan kualitas keimanan. Jadi ketika orang tua sudah meninggal, maka seorang anak hendaklah meningkatkan dan juga menguatkan kualitas keimanan, memperbanyak amal-amal soleh, dan juga menjauhi berbagai macam kemaksiatan. Sebab semua amal kebaikan seorang anak akan mengalir pula kepada kedua orang tuanya yang muslim dan yang mengakui akidah tauhid. Hal lain yang sangat bermanfaat untuk keduanya adalah dengan menyedekahkan sesuatu yang diperbolehkan syariat, yaitu dengan atas nama mereka berdua. Hal ini sebagaimana telah disebutkan di dalam hadis berikut ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ada seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Inna ummi uftulitat nafsuha wa azunnuha law takallamat tasaddaqat fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha?" Qala na'am. Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia secara mendadak. Saya kira jika ia sempat berbicara, niscaya ia ingin bersedekah. Lalu jika aku sekarang bersedekah atas namanya, apakah ia atau ibuku itu akan mendapatkan pahala?
Beliau atau Nabi SAW menjawab iya. Hadis ini dalam riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Imam An-Nasai. Berkata Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah tentang bolehnya seorang anak bersedekah atas nama kedua orang tuanya, baik ibunya atau bapaknya, atau bahkan kedua-duanya. Hadis yang lain dari Ibnu Abbas bahwa Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an, dia adalah akha Bani Sa'idah, dia adalah saudaranya Bani Sa'idah. Tufiyat ummuhu, bahwasanya Sa'ad bin Ubadah ini ibunya meninggal dunia atau wafat. Wa huwa ghaibun anha, sedangkan waktu ibunya meninggal ia tidak menyaksikannya ketika itu. Dia tidak ada di sisi ibunya waktu meninggal ibunya itu. Kemudian faqala, berkatalah Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, inna ummi tufiyat, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia. Wa ana ghaibun anha, sedangkan aku waktu itu tidak menyaksikan jenazahnya. Aku waktu ibuku meninggal tidak berada di sisinya. Ayan fa'uha syai'un in tasodaktu bihi anha, apakah berfaedah buat ibuku sesuatu yang jika aku bersedekah dengannya itu untuknya? Apakah ketika aku bersedekah atas nama ibuku, ya maka apakah ibuku dapat mengambil manfaatnya? Qala, berkatalah Nabi, na'am, ya. Kemudian qala, berkata Sa'ad bin Ubadah, fa inni ushiduka annaha shadaqatun 'alaiha. Kemudian Sa'ad bin Ubadah berkata, aku meminta persaksianmu wahai Rasulullah, bahwasanya kebunku yang sedang berbuah ini menjadi sedekah atas nama ibuku. Ya, jadi Sa'ad bin Abu Ubadah mensedekahkan kebunnya atas nama ibunya. Nah, jadi dua hadis ini jelas tentang diperbolehkannya seorang anak bersedekah atas nama ibunya atau atas nama ayahnya, yang diniatkan pahala itu untuk kedua orang tuanya atau untuk ayah atau ibunya saja. Diperbolehkan berdasarkan kepada riwayat hadis ini, insyaallah. Ya, maka jikalau ingin berbuat baik, berbakti kepada orang tua, sedangkan kedua orang tua sudah tidak ada, salah satu bentuk bakti adalah kita bersedekah uang atau apa yang kita persembahkan, misalnya untuk masjid misalnya, atau untuk pembangunan sekolah tahfiz misalnya, atau yang lain-lainnya. Selanjutnya yang keenam adalah yang berfaedah, yang bermanfaat, yang berguna bagi orang yang sudah meninggal adalah pembayaran saum atau puasa atau haji nazar dari keluarga mayit untuknya. Ketika salah satu dari kedua orang tua bernazar untuk melakukan kebaikan-kebaikan, misalnya puasa, haji, sedekah, dan selainnya, lalu ia meninggal dunia sebelum sempat menunaikan nazarnya, maka keluarganya, khususnya anaknya, wajib menyempurnakan nazar tersebut. Jika tidak, maka orang tuanya yang bernazar akan berdosa karena tidak menyempurnakan nazarnya. Dalilnya adalah dari Ibnu Abbas, anna Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an istafta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Sa'ad bin Ubadah pernah meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, inna ummi matat wa 'alaiha nadrun faqala ikdi anhu. Sesungguhnya ibuku, kata Sa'ad bin Ubadah, telah meninggal dunia sedangkan ia masih mempunyai hutang nazar. Maka Nabi SAW bersabda, bayarlah untuknya, bayarlah nazarnya itu untuknya. Jadi engkau bayarkan nazarnya. Hadis dalam riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan yang lain-lainnya. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW qala berkata, Nabi bersabda, man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dunia sedangkan ia masih berhutang saum, masih berhutang puasa, maka hendaklah wali atau keluarganya membayarkan hutang puasa tersebut untuknya, baik itu puasa Ramadan atau puasa nazar, karena hutang puasa nazar itu sama wajib hukumnya. Jadi kalau misalnya ada orang meninggal dunia dalam kondisi ia belum membayar hutang puasa, maka anak atau kerabatnya wajib membayarkan. Begitu juga kalau andai kata ada orang meninggal dalam kondisi dia berhutang puasa nazar, maka walinya, anaknya atau kerabatnya wajib membayarkan hutangnya.
Dari Ibnu Abbas bahwasanya ada seseorang wanita mengarungi lautan dengan kapal laut. Lalu ia bernazar, jika Allah Tabaraka wa Ta'ala menyelamatkan dirinya, maka ia akan puasa selama 1 bulan. Maka Allah pun menyelamatkannya. Namun ia belum menunaikan nazarnya. Namun ia belum sempat menunaikan nazarnya untuk berpuasa sehingga ia meninggal dunia. Kemudian salah seorang kerabatnya, yaitu saudara wanitanya atau anak perempuan, datang kepada Nabi SAW lalu menceritakan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau pun bersabda, bagaimana menurutmu jika ia mempunyai hutang, apakah engkau juga akan melunasinya? Itu pertanyaan Nabi. Ya, ara'aituka law kana 'alaiha dainun kunti taqtadihi. Ya, bagaimana menurut kamu, apa pendapatmu seandainya ya dia, ya ibumu atau saudari perempuanmu itu mempunyai hutang, apakah engkau ingin membayarkan hutangnya? Qalat, berkata dia, ya, wanita itu pun menjawab ya. Nah, terus kata Nabi, fadainullah ahaku ayyuqda faqri an ummiki. Ya, Nabi mengatakan sesungguhnya berhutang kepada Allah itu lebih pantas untuk dilunasi. Dari sebab itu bayarlah ya hutang itu untuk ibumu. Jadi puasalah engkau selama 1 bulan. Ya, karena ibumu itu hutangnya ingin berpuasa 1 bulan, ya, dengan sebab nazar untuk puasa selama 1 bulan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya ada seseorang wanita yang bernazar, ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya ada seorang wanita yang bernazar untuk menunaikan ibadah haji. Lalu ia meninggal dunia sebelum menunaikannya. Maka saudara lakinya mendatangi Nabi SAW dan menanyakan hal itu kepadanya. Beliau lalu bertanya, bagaimana pendapatmu jika saudaramu itu mempunyai hutang? Apakah kamu mau membayarkannya? Ia menjawab iya. Maka beliau bersabda, maka sempurnakanlah nazarnya kepada Allah, sebab ia, yaitu Allah, lebih berhak untuk disempurnakan. Ya, ara'aita law kana ala ukhtika dainun akunta qadihi. Ya, qala na'am, qala faqdu Allah, ya, fahuwa ahaku bil wafa. Dari selanjutnya adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya ada seorang wanita yang bernazar untuk menunaikan ibadah haji. Lalu ia meninggal dunia sebelum menunaikannya. Maka saudara lakinya, ya saudara laki dari perempuan itu, ya, datang kepada Nabi dan menanyakan hal itu kepadanya. Lalu beliau bertanya, ya, kata beliau, ara'aita law kana ala ukhtika dainun akunta qadihi. Ya, bagaimana pendapatmu ya seandainya saudari perempuanmu itu memiliki hutang, apakah engkau akan membayar hutangnya tersebut? Qala, si laki-laki itu berkata, saudara laki-laki itu berkata, na'am, iya. Kemudian qala, Nabi bersabda, faqdu Allahu fahuwa ahaqqu bil wafa. Maka sebab itu sempurnakanlah hutangnya. Ya, hutangnya apa itu? Yaitu menunaikan ibadah haji, ya. Maka sempurnakanlah nazarnya kepada Allah, ya, sebab ia, Allah itu lebih berhak untuk disempurnakan. Jadi bernazar kepada Allah itu lebih berhak untuk disempurnakan. Nah itu. Nah, jadi jikalau ada seseorang meninggal dalam kondisi memiliki hutang, puasa atau apapun, atau juga sudah penazar, maka keluarganya, apakah itu anaknya, saudara perempuannya, saudara laki-lakinya, ya hendaklah membayarkan hutang, ya, dari yang pernah dimiliki oleh orang yang meninggal tersebut. Apakah itu hutang puasa atau juga hutang nazar dari puasa atau menunaikan ibadah haji atau juga bernazar untuk bersedekah dan seterusnya, ya. Nah itu insya Allah kalau ditunaikan oleh kerabatnya tadi, oleh anaknya atau oleh saudara-saudaranya itu, insya Allah berguna buat orang yang sudah meninggal. Yang ketujuh, pembayaran hutang dari keluarganya atau selainnya jika si mayit memiliki hutang. Sebagaimana telah disebutkan terdahulu, di antara penyebab azab kubur adalah hutang yang belum dilunasi oleh seorang muslim ketika ia meninggal dunia. Maka pembayaran dan pelunasan hutangnya setelah kematian oleh salah seorang keluarga, kerabat atau sahabat itu jelas sangat bermanfaat baginya. Pelunasan hutang tersebut akan dapat menyelamatkannya dari azab kubur.
Maka ketika seorang muslim meninggal dunia sedangkan ia meninggalkan hutang, maka keluarganya hendaknya segera membayarkan hutangnya dari harta yang dimilikinya meskipun hartanya habis untuk membayar hutang tersebut. Jika ia tidak mempunyai harta, maka pemerintah wajib membayarkan hutangnya jika semasa hidupnya ia memang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membayarnya. Tapi jika pemerintah menolak untuk membayarkannya, maka keluarga, kerabat ataupun sahabat diperbolehkan untuk melunasi hutangnya. Ini sebagaimana dalam penjelasan Syekh Albani dalam kitab Ahkam Al-Janaiz. Hal ini dilakukan oleh Abu Qatadah dan Sa'ad bin Al-Atwal di dalam dalil hadis berikut ini. Dari Jabir bin Abdullah berkata, ada seorang laki-laki meninggal dunia, lalu kami memandikan, mengkafani dan memberinya wewangian. Kemudian kami letakkan jenazahnya untuk Rasulullah SAW di tempat di mana jenazah biasa diletakkan, yaitu di makam Jibril. Selanjutnya kami pun memberitahu Rasulullah SAW untuk menyolatkannya. Lalu beliau datang bersama kami, kemudian melangkah satu langkah dan bersabda, barangkali kawan kalian yang meninggal dunia ini mempunyai hutang? Mereka menjawab iya, yaitu sebanyak 2 dinar. Maka beliau pun mundur, yaitu tidak jadi menyolatkannya. Beliau berkata, solatkanlah teman kalian ini. Lalu ada seseorang di antara kami yang bernama Abu Qatadah berkata, ya Rasulullah, hutangnya yang 2 dinar itu menjadi tanggunganku. Biar aku yang nanggung hutang, biar aku yang bayarin utangnya, itu kata Abu Qatadah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hutang 2 dinar itu sekarang menjadi tanggunganmu dan dibayar dari hartamu, dan mayit itu telah terlepas dari 2 dinar tersebut. Abu Qatadah menjawab iya. Lalu Rasulullah SAW pun menyolatkannya. Kemudian Rasulullah apabila setiap kali bertemu dengan Abu Qatadah, beliau bersabda dalam sebuah riwayat, kemudian beliau menemuinya pada keesokan harinya seraya berkata, apa yang dilakukan oleh uang di 2 dinar itu? Ia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ia baru saja meninggal dunia kemarin, sehingga ia menjadi akhir dari itu. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, kemudian beliau menemuinya pada keesokan harinya. Saya bertanya, apa yang telah dilakukan oleh uang 2 dinar itu? Dia menjawab, aku telah melunasi hutangnya yang 2 dinar itu, wahai Rasulullah. Lalu beliau bersabda, sekarang kulitnya telah menjadi dingin dari azab kubur. Ya, ini sudah dijelaskan. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Sa'ad bin Al-Atwal, bahwasanya saudara laki-lakinya meninggal dunia dengan meninggalkan warisan sebanyak 300 dirham dan beberapa orang keluarganya. Kemudian aku hendak menafkahkannya kepada keluarganya. Ia, yaitu Sa'ad, berkata, lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya saudaramu itu tertahan oleh hutangnya, maka pergilah dan lunasilah hutangnya itu. Maka aku pun pergi melunasinya. Kemudian aku mendatangi beliau dan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah melunasi hutangnya kecuali 2 dinar yang diakui oleh seorang wanita sebagai miliknya, namun ia tidak mempunyai bukti yang jelas akan hal itu. Maka beliau bersabda, berikan uang itu kepadanya karena ia memang benar. Dalam riwayat yang lain, ia seorang yang jujur. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Nah itulah, ya. Jadi kalau seorang meninggal, ya maka hendaklah segera dilunasi hutang-hutangnya. Walaupun ia dengan membayar hutang itu, ya harta warisannya habis. Ya, karena kalau seorang meninggal, maka ketika dilunasi hutangnya oleh harta dia atau oleh harta anaknya, atau oleh harta keluarganya, atau harta kerabatnya atau sahabat-sahabatnya, itu berfaedah. Azab kubur yang dia alami di dalam kubur itu akan segera hilang ketika hutangnya itu dilunasi. Itulah hal yang berfaedah, berguna buat orang yang mati, yaitu dibayarkan hutang-hutangnya. Maka sebab itu, segeralah lunasi hutang kalau kita memiliki hutang. Kemudian yang ke-8, doa dan permohonan ampun dari kaum muslimin. Sebagaimana semasa hidupnya mereka saling mendoakan, misalnya saling mengucapkan salam ketika saling bertemu, ya, mendoakan orang yang bersin ketika mengucapkan hamdalah, mendoakan saudaranya yang baru saja menjadi pengantin dan sebagainya. Maka ketika ada seorang muslim yang meninggal dunia untuk kembali ke haribannya, maka saudara muslim akan segera menyaksikan jenazahnya untuk ikut memandikan, mengkafani dan menyolatkannya, lalu menguburkannya di kuburan kaum muslimin. Dan ia tak akan lupa untuk mendoakan kebaikan untuknya kepada Allah Azza wa Jalla agar melapangkan kuburnya, memberikan cahaya di dalamnya, memberikan keteguhan jawaban dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di dalam kubur,
ia juga memohon mengampuni dosa-dosanya, agar Allah juga mengampuni dosa-dosanya, menjauhkannya dari siksa kubur dan neraka. Kemudian juga mohon agar dimasukkan ke dalam rahmat dan surganya dan lain sebagainya. Itulah doa kepada orang yang sudah meninggal. Apalagi Allah Jalla wa'ala telah mengabadikan di dalam ayatnya tentang sifat orang-orang mukmin yang mendoakan ampunan bagi saudara-saudara mereka yang telah mendahului mereka dalam keimanan ketika saudara-saudara mereka itu masih hidup dan telah meninggal dunia. Sebagaimana dalam surat Al-Hasyr dan masih banyak lagi yang lain, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu sesudah golongan Muhajirin Ansor, mereka berkata, wahai Rabb kami, berilah ampunan untuk kami dan juga saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu daripada kami. Itulah, jadi Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mendoakan, doa secara umum, ya, untuk orang-orang beriman yang telah mendahului kita. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni mereka, mudah-mudahan Allah menyelamatkan mereka dari azab kubur dan azab neraka, dan Allah mempertemukan kita kembali dengan mereka nanti di dalam surganya dan keridhaannya. Ya, demikianlah yang bisa disampaikan, yang bisa dijelaskan berkenaan dengan hal-hal yang dapat memberikan faedah atau berguna bagi orang-orang yang telah meninggal. Ya, mudah-mudahan dapat berikan faedah kepada kita semuanya. Ya, dan kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf dan ditutup dengan walhamdulillahalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ad-dinun nasiha qulna liman ya Rasulullah qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim.